Ya, selamat siang anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali belajar ya, kembali melanjutkan pembelajaran. Kita akan melanjutkan materi tentang gelombang mekanik ya. Materi yang lalu yang sudah kita pelajari adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan sudah kita pelajari. Nah, gelombang mekanik ini dibahas dua. Yang lalu yang sudah kita pelajari adalah gelombang berjalan. Nah, yang berikutnya ini adalah gelombang stasioner. Nah, istilah gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu bisa disebut juga dengan gelombang diam, gelombang tetap, gelombang berdiri, gelombang tegak. Nah, ini disebabkan oleh apa? Sebenarnya gelombang stasioner itu ada ketika ada gelombang yang datang dan gelombang yang dipantulkan berjalan secara terus-menerus ya, arah berlawanan tapi memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Itu pengertian gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner dibagi menjadi dua. Gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat, ya, dan gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Ya, di sini untuk contoh gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat, misalnya seutas tali atau kawat yang salah satu ujungnya diikat pada suatu tempat sehingga tidak bebas bergerak atau disebut ujungnya tetap. Dan ujung lainnya kita gerakkan harmonik naik turun terus-menerus dengan simpangan dan frekuensi yang tetap. Maka pada tali atau kawat akan merambat gelombang menuju ke ujung tetap. Nah, di ujung tetap gelombang akan dipantulkan. Nah, jika dianggap tidak ada redaman energi, maka frekuensi dan amplitudo gelombang pantul sama dengan frekuensi dan amplitudo gelombang datang. Dengan demikian, kini pada tali itu terdapat dua buah gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Kedua gelombang itu mempunyai simpangan, frekuensi, dan amplitudo yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, kedua gelombang ini akan berinterferensi atau saling menjumlahkan. Hasil interferensi inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Nah, untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat seperti ini. Ada tali. Di ujung B diikat, di ujung O dibiarkan bebas. Lalu di ujung O ini digetarkan secara harmonik naik turun. Ya, maka di ujung B akan mantul gelombang yang digambarkan dengan garis putus-putus ini. Nah, inilah gelombang stasioner ujung terikat. Nah, kita perhatikan gambarnya. Ketika ujungnya diikat, gelombang pantul yang dihasilkan grafiknya persis grafik sinus sin, ya. Maka persamaan untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Kx nempel di sin karena grafik gelombang pantulnya tadi mirip dengan grafik sinus. 2A amplitudonya kali 2 karena ada gelombang datang dan gelombang pantul. Lalu kalau ditanyakan amplitudo stasionernya yang mana? 2A sin Kx itu adalah amplitudo stasioner. Ini satu kesatuan utuh. Ini amplitudo stasionernya untuk gelombang stasioner pada ujung terikat. Nah, bagaimana menentukan letak perut dan letak simpul? Saya tunjukkan dari gambar dulu saja. Kalau kita melihat gambar ini, titik perpotongan gelombang ini namanya titik simpul. Puncak gelombangnya namanya perut, jadi ini namanya simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan seterusnya. Ini perut 1, ini perut 2, ini perut 3. Nah, yang namanya satu lambda yang mana? Satu gelombang utuh ini satu lambda. Berarti kalau kita ditanya misalnya, pada ujung terikat, simpul 1, simpul 1 di X sama dengan 0. Kan 0 nih.
Lalu simbol 2 di sini, oh X-nya setengah lambda. Gitu. Lalu simbol ketiga, lambda. Kalau perut, nah ini perut 1. Jaraknya berapa? 1/4 lambda. Perut 2, berapa ini? 3/4 lambda, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini pun kita bisa menentukan letak simbol dan perut. Tapi bisa juga untuk menentukan letak perut dan simbol bisa dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Kalau Anda menghafalkan rumus ya boleh. Jadi letak titik perut dinyatakan dengan rumus 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Untuk N sama dengan 0 berarti perut ke 1. Masukkan aja 0. Oh, 2 kali 0 tambah 1. Berarti 0 tambah 1 kali 1/4 lambda. Oh, 1/4 lambda. Cocok dengan di gambar tadi. Letak perut 1. Kita lihat ke gambar. Nah, letak perut ke 1. Oh, 1/4 lambda. Betul. Gitu. Cara ngeceknya seperti itu. Nah, itu menentukan letak perut. Bagaimana menentukan letak simpolnya? Simpol, kalau letak simpol juga bisa dinyatakan dengan gambar yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa juga dinyatakan dengan persamaan. Nah, untuk letak simpol dinyatakan dengan persamaan 2N kali 1/4 lambda. Ya, dengan N mulai dari 0. Nah, di mana N sama dengan 0 itu simbol 1. Kalau ini masukkan 0, berarti di simbolnya tadi X sama dengan 0 kan? Karena 2 kali 0, 0 kali 1/4 lambda juga 0, dan seterusnya. Ini untuk ujung terikat. Nah, ini ada contoh soal nanti. Contoh soal yang ada di sini, Anda mencoba mengerjakan dulu. Lalu nanti kita bahas di grup rumpun. Ya, nanti akan saya beri waktu Anda untuk mengerjakan, ada 3 soal. Saya lanjutkan untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Gelombang stasioner juga dapat dihasilkan sepanjang kawat yang satu ujungnya digetarkan harmonik naik turun, sedangkan ujung lainnya dibiarkan bebas, tidak terikat. Ujung kawat yang bebas bergerak, ini disebut dengan ujung bebas. Gelombang stasioner itu terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Nah, kalau dinyatakan dengan gambar seperti ini. Ini ujung yang digetarkan, ini yang bebas. Jadi dalam talinya diikat kolong gitu ya. Begitu. Nah, ketika ini digerakkan naik turun, maka ini juga akan naik. Jadi yang dipantulkan garis putus-putus ini ikut naik. Ya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya, ini mirip grafik cos, sehingga persamaannya Kx-nya nempel di cos. Kalau tadi gelombang stasioner ujung terikat kan 2A sin Kx cos omega T. Nah, kalau ujung bebas persamaannya adalah 2A cos Kx sin omega T. Kx-nya nempel di cos. Lalu amplitudo stasionernya yang mana? Yang depan ini. 2A cos Kx itu amplitudo stasionernya. Nah, kita lihat untuk menentukan simpol dan perutnya. Ya, kita lihat dari gambar dulu. Ini adalah perut ke-1. Perut ke-1, oh ternyata di X0. Nanti kita cocokkan dengan rumus. Ini simpol ke-1, 1/4 lambda, ya kan? Dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dengan rumus. Kalau dengan rumus, untuk menentukan letak simpol, maaf ini ujung bebas mestinya, ini salah ketik ya, ujung bebas. Jadi seperti ini, ketika masukkan 0, simpolnya, ya maaf ya. Nah, ketika menentukan, ini masukkan 0, 1/4 lambda simpolnya, ya kan? Ketika masukkan N1, N-nya 1 berarti 3/4 lambda, dan seterusnya. Nah, untuk yang menentukan perut, maaf ini juga ujung bebas ya, bukan terikat, itu kebalikannya 2N kali 1/4 lambda, masukkan N0, berarti perutnya di X sama dengan 0, perut ke-1 gitu ya. Ya.
Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan Anda melanjutkan untuk mengerjakan mengerjakan kembali tugas. Contoh soal yang tadi di PPT akan kita bahas di grup rumpun. Kita akan bertemu lagi di grup rumpun. Ya, selamat mengerjakan. Nanti kita akan bahas bersama di grup rumpun. Tuhan memberkati.